pemateri-pemateri yang sangat berkompeten. Saya harap kalian semua masih menyimpan rapi semua materi yang sudah disampaikan kemarin. Baik, seperti biasa untuk mengawali pagi, bisa on mikrofon terlebih dahulu. Kita jargon untuk membangkitkan semangat di pagi hari. Baik, silahkan on mikrofon. Oke. ETC 2020 edukatif dan kreatif. Sekali lagi ya. Ayo, masih semangat kan ya? Masih pagi, jadi kita harus tetap semangat sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, ETC 2020 edukatif dan kreatif. Ya, terima kasih. Semangat sekali. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya akan saya bacakan kembali tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta ETC 2020. Selama materi berlangsung, bisa disimak baik-baik karena dengan pelanggaran yang kalian lakukan, maka akan mempengaruhi sertifikat yang akan kalian terima. Baik, berikut tata tertib Education Training Center. Tata tertib Education Training Center yang pertama, peserta wajib untuk saling menjaga adab, etika, dan perkataan agar menghindari hal-hal yang memicu terjadinya konflik. 2. Dilarang membagikan broadcast dalam bentuk apapun yang melenceng dari konteks kegiatan ETC. 3. Peserta wajib menyalakan kamera dan dapat menggunakan mikrofon seperlunya saja. 4. Peserta wajib menggunakan dress code sesuai dengan ketentuan. 5. Peserta menuliskan pertanyaan di kolom komentar bagi yang ingin bertanya dengan format nama, _angkatan, _pertanyaan. 6. Peserta menyesuaikan format penamaan Zoom sesuai dengan ketentuan, yaitu angkatan _nama. 7. Peserta wajib join meeting 15 menit sebelum acara dimulai. 8. Jika peserta melakukan pelanggaran, membuat gaduh, dan mengganggu kenyamanan peserta lain, admin akan memperingatkan terlebih dahulu dan berhak mengeluarkan peserta dari Zoom. Peserta diminta untuk tidak meninggalkan Zoom sampai kegiatan pelatihan selesai. 10. Peserta wajib mengisi presensi. Link akan dikirim melalui komentar Zoom. 11. Peserta yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan mengisi presensi. 12. Ketentuan ini dapat direvisi bila diperlukan. Tertanda Panitia ETC Bima Pipa. Terima kasih, sekian tata tertib yang harus diperhatikan oleh seluruh peserta ETC 2020. Baik, hari ini materi kita sangat menarik, yaitu micro teaching yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat berkompeten di bidangnya, yang hebat juga keren, sangat menginspiratif. Ada Ibu Nur Komariah, SPD MPD. Micro teaching nantinya akan kalian dapatkan pada semester atas, karena mengingat sangat penting, karena ini nantinya kita gunakan sebagai bekal kita ketika menjadi tenaga pendidik. Sebuah pembelajaran yang menarik, maka akan memberikan pemahaman yang mudah bagi seluruh peserta didik kita. Baik, langsung saja untuk materi hari ini, yaitu tentang micro teaching oleh Ibu Nur Komariah, SPD MPD. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai pada acara inti ya, yaitu penyampaian materi tentang micro teaching dan sekaligus sesi tanya jawab. Nah, di sini pada materi micro teaching ini kita akan
dijelaskan langsung oleh pemateri kita yang sangat hebat, yakni Ibu Nur Komaria. Jadi sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu. Beliau memiliki nama lengkap Nur Komaria. Kemudian untuk kontak person beliau bertempat tinggal di Jalan Pancar Selatan 168 Burneh, Bangkalan. Kontak beliau 0857 2143 7726 dan alamat email beliau nur.komaria@trunajaya.ac.id. Beliau juga memiliki sosial media untuk Instagram, @komaria, untuk YouTube, Nur Komaria, untuk akun Twitter, @komari_AAA. Untuk pengalaman kerja beliau pernah mengajar sebagai mathematics teacher pada tahun 2011 hingga 2014 di SMA Negeri 10 Malang atau Sampurna Academy. Yang kedua, mathematics education lecturer pada tahun 2015 di Universitas Wisnuwardana. Yang ketiga, mathematics education lecturer pada tahun 2015 hingga 2018 di STKIP PGRI Pasuruan. Untuk yang terakhir, Science Education Lecturer pada tahun 2018 hingga sekarang di Universitas Trunojoyo Madura. Untuk pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan Master of Mathematics Education di Universitas Negeri Malang pada tahun 2012 hingga 2014. Dan Bachelor of Mathematics Education di Universitas Negeri Malang pada tahun 2006 hingga 2010. Untuk research topik beliau, yang pertama ada Probabilistic Thinking Skill, STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, Learning Media, Mathematical Literacy, dan Student Engagement. Untuk Community Service Experience, yang pertama, Formulator Tarsia of Mathematics Teacher di Pasuruan pada tahun 2017. Kemudian Formulator Tarsia for Junior High School Teachers di MTS Syaiful Ulum Bangkalan pada tahun 2018. Kemudian yang terakhir, Formulator Tarsia of Elementary Teachers di SD Ulul Albab Kamal pada tahun 2019 dan MGMP Guru SD Bangkalan pada tahun 2019. Nah, saya sudah membacakan kurikulum vitae dari beliau. Jadi, sebelumnya untuk bagi yang peserta yang ingin bertanya, teman-teman bisa mengetik di kolom chat dengan format angkatan, _nama, _pertanyaan. Jadi, tanpa mengulur waktu lagi, saya akan mempersilahkan kepada pemateri kita, yakni Ibu Nur Komaria, untuk menyampaikan materinya. Tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Husnul Hatimah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Ibu. Oke. Waktu saya presentasi berapa Mbak Husnul? Waktu saya presentasi? Oke. 45 menit ya? 1 jam? Ya, oke. Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai share screen dulu aja sambil menyapa. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua sehat. Hari Minggu masih sebentar. Kayaknya ada yang oke. Hari Minggu masih semangat untuk belajar. Saya kaget juga ini acaranya hari Minggu. Semoga tetap sehat dan sampai nanti di akhir kita bisa belajar tentang mikroteaching ini. Tadi sudah diberi pengantar oleh, bentar ya, suara saya kok putus-putus, bentar. Tadi sudah diberi pengantar oleh MC bahwa materi kita kali ini, kalau kemarin Anda sudah belajar tentang
bagaimana menulis laporan dengan baik dari ahlinya, kakak tingkat Anda. Kemudian yang kedua tentang jurnal ya oleh Pak Irsa juga. Kali ini tentang micro teaching. Sebenarnya saya tidak paling hebat di antara dosen-dosen yang lain, tidak. Karena kayaknya kebetulan saya available aja dari panitia mudah menghubungi saya, ya Mbak. Teman-teman semua di dosen-dosen prodi punya pengalaman-pengalaman sendiri tentang mengajar ya. Semuanya punya konsep-konsep dan punya pandangan tersendiri tentang bagaimana mengajar. Kebetulan sebenarnya saya ini berbeda dari teman-teman di prodi. Kalau Bapak Ibu dosen Anda itu memang benar-benar orang sains, orang kimia, orang fisika, orang biologi gitu. Sedangkan saya ini sendiri adalah dari matematik sebenarnya basicnya. Makanya kalau misalkan nanti mata kuliah matematika nanti akan selalu ketemunya dengan saya lagi gitu. Ini ada angkatan 2020? Ada Ibu. Semoga nggak bosan ya, ketemu saya lagi. Jadi micro teaching ini memang ada di mata kuliah nanti di semester atas. Jadi nanti mungkin yang 2020 atau 2019 agaknya masih panjang perjalanannya, apalagi yang 2020 ya, Anda baru lulus, kemungkinan ada yang belum punya pengalaman mengajar, tapi mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mengajar les, misalkan itu setidaknya punya atau bisa memposisikan diri sebagai guru. Nah, bagi yang belum punya pengalaman mengajar sama sekali, coba bayangkan situasi Anda di kelas dulu, tapi posisinya berbeda. Kalau dulu Anda sebagai siswa atau murid, nah sekarang posisikan bahwa Anda ini akan menjadi gurunya. Jadi pandangan itu yang akan, mindset itu dulu yang kita ubah. Jadi saat ini Anda semuanya mau angkatan 2020, 2019, atau mungkin ada angkatan yang lain, memposisikan dirinya sebagai guru. Jadi ini sudut pandang guru dulu ya. Oke, kita mulai karena nanti di kuliah, di micro teaching nanti Anda akan diampu oleh dosen-dosen tertentu. Jadi biasanya micro teaching itu nanti dibagi-bagi Mbak dan Mas. Jadi misalkan absen ini sampai absen ini nanti dibimbing oleh Bu Ria, nanti absen ini sekian oleh Bu Wiwin dan seterusnya. Jadi nanti akan ada penjelasan yang agaknya mungkin berbeda-beda sesuai dengan konsep atau keterampilan yang digunakan oleh dosen tersebut ya. Kita mulai aja. Ada cara meri background tahu aja. Mbak tolong di mute dulu Mbak yang Mas pesertanya. Oke, micro teaching kalau bahasa Indonesia atau karena kita tidak biasa ngomong bahasa Inggris ya kita nyebut micro teaching juga it's okay. Tapi sebenarnya bacanya micro teaching ya. Saya nanti mau ganti-ganti, kadang mikro, kadang mikro ya. Nah, kalau dari segi bahasa, mikro sendiri artinya apa? Ada yang tahu? Kecil. Mikro itu kecil, sempit. Maka ini pembelajarannya yang kecil. Kecil seperti apa gitu. Jadi awalnya micro teaching itu digagas oleh Dwight Allen, itu tahun 1963 dari kampusnya Maudy Ayunda ya, dari Stanford University. Jadi di Stanford itu juga ada yang namanya teacher education, di mana si Allen ini merasa bahwa guru-guru ini atau calon-calon guru ini seharusnya mereka dilatih dulu di kampus kita supaya nanti siap untuk terjun di lapangan. Karena situasi di lapangan itu tidak mudah gitu. Jadi mahasiswa kita ini sebelum lulus harus dibekali dengan pengalaman. Nah, itulah tergagas yang namanya micro teaching. Karena tadi Anda sudah bilang bahwa micro itu kecil ya. Jadi kalau dalam segi formalnya ada banyak ya definisi dari micro teaching itu ada banyak sekali. Saya ambil yang paling gampang aja bahwa micro teaching adalah pembelajaran yang aspek-aspeknya disederhanakan. Jadi benar-benar disederhanakan. Nah, apa aspek-aspek yang disederhanakan? Yang pertama adalah kelasnya. Kalau di real kelas itu kan biasanya Anda menghadapi biasanya di kelas-kelas sekolah internasional itu cukup 20 sampai 25 orang. Tapi kalau kelas kita reguler kan sekolah negeri, SMP negeri itu biasanya sampai 40 orang. Nah, ini kalau di micro teaching Anda cukup menghadapi 5 sampai 10 orang. Nah, 5 sampai 10 orang itu bisa benar-benar siswa atau teman kita. Jadi kan kalau kita belajar micro teaching atau kita belajar mengajar di kampus, kan kita kesulitan kalau kita cari murid sendiri. Kita nanti menjadikan teman kita, teman satu kelompok itu menjadi murid kita. Itu boleh di kelas. Apalagi aspek yang dikecilkan, waktu. Nah, kalau biasanya di SD itu kan 1 jam pelajaran 35 menit, di SMP 40 menit, di SMA 45 menit. Nah, di micro teaching ini dipangkas, jadi 5 sampai 15 menit. Kadang ada juga yang 20 menit tergantung kebutuhan ya. Ini saya ambil rata-ratanya aja, range-nya dari 5 sampai 15 menit. Gitu. Jadi Anda bayangkan bahwa pembelajarannya segitu lama itu dipersingkat menjadi 5 sampai 15 menit. Artinya ada beberapa yang harus dipangkas dan ada beberapa yang harus ditonjolkan. Seperti itu kalau micro teaching.
Yang ketiga yaitu tentang konten. Kontennya terbatas pada satu konsep saja. Kalau misalkan kita dalam satu pembelajaran biasanya kan banyak indikator atau banyak yang dipelajari. Tapi karena micro teaching-nya 5-15 menit ya berarti kontennya jadinya dipersempit. Jadi kalau misalkan ada materi tentang gerak misalkan, nah itu dipersempit. Misalkan GLB saja atau bahkan pengantar GLB saja, pengantar GLBB saja gitu. Jadi konsepnya memang benar-benar sempit. Yang keempat adalah keterampilannya. Kalau kita mengajar di kelas benar-benar kelas gitu. Saya agak campur-campur ya bahasanya biar nggak terlalu serius nih hari Minggu ya. Keterampilan itu bisa menyeluruh. Jadi mulai dari awal keterampilan guru sampai keterampilan di akhir itu benar-benar harus dikuasai. Tapi kalau namanya micro teaching ini latihan biasanya pada keterampilan yang spesifik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ke contoh-contoh keterampilan itu ya. Next. Tadi sudah what, nah sekarang who. Siapa target dari micro teaching ini? Kebanyakan micro teaching itu dilaksanakan oleh calon guru, ya. Walaupun untuk in-service teacher atau guru-guru yang sudah mengajar itu boleh juga micro teaching. Misalkan beliaunya ingin bereksperimen bahwa apakah model pembelajaran saya ini nanti bagus atau tidak, itu boleh melakukan micro teaching di siswa, di siswanya sampel ya, jadi bukan siswanya yang sebenarnya, kemudian di supervisi itu boleh. Tapi memang micro teaching ini awalnya di Stanford University pun ini untuk calon guru. Sekali lagi ini boleh juga ya untuk yang in-service teacher atau untuk guru-guru yang memang sudah mengajar. Kemudian when, ini saya akan membicarakan tentang kondisi-kondisi pada umumnya ya. Jadi kapan dilaksanakan, itu biasanya ketika seorang calon guru ingin mempersiapkan mengajar dalam real classroom setting. Jadi ingin terjun ke lapangan. Itulah kenapa micro teaching itu biasanya dilaksanakan di semester atau diterapkan di semester atas, di semester 6, karena Anda dianggap cukup mendapatkan pengetahuan dari mata kuliah sebelumnya, misalkan mata kuliah strategi, mata kuliah perencanaan gitu. Jadi sehingga mata kuliah itu kan nanti mendukung micro teaching tuh. Jadi nanti kalau sudah dapat pengalaman itu, dapat pengetahuan itu bisa diterapkan di micro teaching. Jadi when-nya itu biasanya ya menjelang mengajar dalam real situation ya. Terus where, nah biasanya micro teaching itu diadakan oleh teacher education kayak kita ini. FIP ini kan teacher education ya. FIP itu kan goal-nya adalah mencetak calon guru ya, meskipun endingnya nanti tidak semua anak atau Anda yang hadir di sini pun tidak semuanya jadi guru nantinya, tapi FIP itu core goal-nya adalah untuk mencetak calon guru. Jadi micro teaching itu selalu diterapkan di teacher education atau di professional development. Professional development itu seperti misalkan profesi guru gitu kan, ada pendidikan profesi guru. Ada guru-guru kita itu atau orang tua Anda yang menjadi guru itu pernah ikut sertifikasi, kemudian mereka diminta untuk mengajar simulasi. Nah, itu juga bisa dilaksanakan ya. Jadi untuk teacher education maupun untuk professional development. Gitu. Hari ini karena kita daring, jadi kita nggak bisa praktek langsung ya. Harusnya kalau ITC kita bisa praktek-praktek langsung gitu. Jadi nggak mendengar. Tapi karena terbatas ini, ya kita dengerin dulu aja konsep-konsepnya ya. Next, ketujuan micro teaching. Tadi sudah mungkin agak saya singgung sedikit-sedikit tujuannya. Banyak sekali sebenarnya tujuannya, tapi saya ambil 5 aja deh. Nah, yang pertama, sebagai sarana calon guru, yaitu Anda ini belajar ini belajar dan harusnya mengasimilasi berbagai keterampilan mengajar baru dalam kondisi yang terkendali. Jadi kalau micro teaching itu kan terkendali ya, murid-muridnya adalah murid teman-teman Anda sendiri, di mana mereka ya memang sudah siap dan sangat respect dengan Anda kan. Padahal nanti di real situation belum tentu anak-anaknya itu benar-benar mendengarkan Anda. Ya kan, itu beda. Jadi micro teaching itu tujuannya untuk mengendalikan kondisi dulu sehingga Anda bisa belajar keterampilan, fokus di belajar keterampilannya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan kepercayaan diri calon guru. Bayangkan Anda nggak pernah punya pengalaman mengajar, tiba-tiba Anda harus terjun langsung ke sekolah, terus anak-anaknya yang sulit dikontrol misalkan. Nah, biasanya Anda akan tidak pede, Anda takut, Anda nervous gitu. Jadi dengan micro teaching ini Anda bisa mengembangkan kepercayaan diri Anda. Oh, saya dulu pernah kok ngajar ini di hadapan teman-teman, di hadapan guria misalkan. Jadi Anda akan mendapatkan kepercayaan diri itu.
harapannya ya. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kekurangan calon guru dalam mengajar. Kekurangan saya kasih tanda kutip ya. Maksudnya kadang-kadang kalau kita melihat seseorang atau melihat teman kita, melihat dosen kita mengajar tuh, wah enak ya ngajarnya kayak gini, nanti saya juga kayak gitulah. Tapi ketika kita praktekkan tidak semudah itu. Ya, jadi benar-benar kalau dengan micro teaching Anda menjadi guru model, Anda sendiri akan bisa mengevaluasi kekurangan Anda, dan supervisor atau dosen juga bisa melihat kekurangan Anda yang nantinya bisa diperbaiki. Diperbaiki melalui yang keempat tujuannya, yaitu memberikan umpan balik agar praktek mengajar dapat segera diperbaiki. Jadi dalam micro teaching itu selalu harus ada umpan balik. Kalau Anda sudah mengajar di real situation, kemungkinan tidak ada yang komentar tentang bagaimana Anda mengajar. Tapi kalau di micro teaching, Anda memang harus siap untuk dikritik. Anda harus siap untuk mendapatkan saran, karena memang tujuan micro teaching itu supaya kita bisa memperbaiki kekurangan kita bisa belajar pengetahuan-pengetahuan yang baru atau keterampilan-keterampilan yang baru. Jadi biasanya kalau saya, umpan balik itu nanti setelah, misalkan si A mengajar nih, si B, si C, si D, si E kan jadi murid. Nah, si B sampai si E itu nanti akan saya tanyakan, karena mereka mengalami kelas ya, mereka akan saya tanyakan bagaimana cara mengajar si A. Jadi si A ya harus, intinya legowo untuk menerima itu, karena itu memang yang dilihat oleh observer. Saya pun nanti akan memberikan feedback ke dia. Kalau saya biasanya lebih ke gini, misalkan yang sering terjadi ya Mbak dan Mas, tingkat Anda itu mengajar, terus spidolnya ini sering dipegang, terus sering digerak-gerakkan, atau dia di depan papan tulis tuh sering mondar-mandir, gitu. Nah, biasanya itu tanda-tanda nervous sebenarnya, atau itu memang habit, tapi itu annoying gitu. Habitnya itu jadi mengganggu siswa, ini kok gurunya mondar-mandir, karena kebiasaan siswa itu kan selalu melihat gurunya. Nah, itu biasanya saya bilang ke dia, dikurangi gerak-gerakan spidolnya ya, biar siswanya fokus, tidak melihat Anda menggerak-gerakkan spidol gitu. Kata-kata itu sebenarnya lebih enak didengar menurut saya dibandingkan kamu nervous ya, kamu gugup ya. Nah, itu kayak judgement. Nah, saya biasanya menghindari itu gitu, agar calon guru ini yang mengajar juga nggak down. Ya saya nervous gitu. Jadi saya biasanya pakai gerak-gerik gitu. Coba dikurangi itu gitu. Coba kalau ketawa agak dipelankan gitu, takutnya dia guru terus dia ketawanya seperti biasa gitu kan, nggak enak juga dilihat siswa. Seperti itu contohnya ya. Kemudian yang kelima, melatih calon guru mengamati dan menganalisis tingkah laku pembelajaran teman sejawat dan dirinya sendiri. Tadi saya sudah bilang ya, bahwa nanti di micro teaching itu Anda juga selain jadi murid, teman Anda sendiri juga bisa merefleksi, oh ternyata saya itu kalau ngajar itu cepat sekali ya ngomongnya. Nah, itu baru sadar ya. Seperti itu. Nah, itu bisa merefleksi untuk diri sendiri. Jadi itu tujuan micro teaching. Supaya kita, oh berarti saya speed-nya nggak pelan-pelan ini. Gitu, karena kita pernah latihan. Gitu. Dari tujuan itu terus diturunkan menjadi fungsi micro teaching. Fungsi micro teaching secara garis besar adalah berfungsi instruksional, artinya seperti tujuannya tadi, bahwa fungsi instruksional ini micro teaching berfungsi sebagai sarana agar calon guru ini memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya. Kemudian yang fungsi yang kedua adalah fungsi pembinaan, karena adanya supervisi, adanya umpan balik, adanya ahli dan juga teman-teman sejawat, itu fungsinya membina, ya, membina skill tadi itu. Fungsi integralistik, jadi dalam suatu teacher education, suatu instansi yang menghasilkan calon guru, micro teaching ini menjadi salah satu bagian secara integral yang mempengaruhi kualitas calon guru nanti. Jadi micro teaching ini fungsinya integral ya, selain nanti ada PLP juga. Dan mata kuliah lain yang mendukung. Yang keempat adalah fungsi eksperimen. Trial, uji coba. Oh, kalau kayak gini jelek, berarti saya ubah. Saya nggak boleh kayak gitu. Nah, itu kan eksperimen, trial dan error. Jadi fungsi micro teaching ini untuk bereksperimen bahwa, oh, ternyata kalau saya mimpin diskusi itu, saya cenderung lihat kelompok yang di depan, misalkan. Nah, itu kan eksperimen. Berarti nanti saya memperbaiki diri supaya nanti saya bisa datang ke kelompok-kelompok. Itu fungsi eksperimen. Semoga cukup jelas. Apa lagi ya? Oke, tadi kan kita bisa bahwa micro teaching itu sebenarnya cukup spesifik keterampilan. Jadi keterampilan yang dikembangkan itu cukup spesifik, tidak harus menyeluruh karena memang waktunya sedikit ya. Sebenarnya keterampilan mengajar guru itu ada banyak sekali. Saya cuma ambil yang biasa-biasa ini. Saya ambil dari slide share-nya Vijay Rayar. Ini dari India kayaknya. Saya ambil ini dulu aja.
Yang pertama adalah yang paling bisa menjadi gambaran kita bahwa kita bisa mengajar itu pertama kali adalah pembukaan. Itu penting sekali, skill of introduction, di mana kita juga bisa menarik perhatian siswa. Bayangkan misalkan ada masuk kelas nih, siswanya habis olahraga, habis pelajaran olahraga, kemudian masuk kelas, itu biasanya anak-anak kan tidak kondusif. Masih ganti baju, ada yang nyiapin tasnya, ada yang ini. Nah, skill of introduction seperti itu yang harus kita punya. Bagaimana mereka tertarik dengan pembelajaran kita nanti. Jadi itu penting. Skills of introduction bukan hanya sekedar mengucapkan salam, berdoa, mengabsen ya, bukan itu. Kalau itu memang rutin. Skill itu nanti saya jelaskan lagi deh. Skill itu lebih ke terampil bagaimana membuka supaya kelasnya jadi kondusif, supaya anak-anak tertarik sama kita. Tertarik sama kita dulu, baru materi. Karena ini pengalaman pribadi saya ya. Saya tuh bisa tidak suka pelajaran kalau saya tidak suka gurunya. Nggak tahu kalau Anda ya. Jadi misalkan saya ini suka sekali sama bahasa Indonesia, tapi ternyata gurunya galak gitu waktu SD. Bisa jadi saya tidak suka gitu. Jadi maksud saya biar atensinya ke kita dulu itu supaya memotivasi mereka untuk belajar lebih. Gitu. Nggak tahu kalau Anda suka pelajarannya tapi tidak selalu suka tipe gurunya atau dosennya, tapi tetap suka sama pelajaran, mungkin bisa jadi ya. Kalau saya tipe yang sangat terpengaruh oleh kondisi guru itu. Atau mungkin kok galak ya, saya misalnya nggak suka yang galak nih misalkan. Nah itu biasanya saya takut, saya nervous kalau ketemu guru itu, jadi saya tidak suka pelajarannya, padahal saya suka. Kita menghadapi itu. Yang kedua adalah skill of explaining, tentu jadi guru harus bisa jelasin dong, jadi harus tahu gimana caranya menjelaskan. Yang ketiga adalah skill of questioning, ini penting juga, bagaimana kita bertanya ke anak-anak. Bagaimana cara kita bertanya itu supaya tidak membuat anak-anak down, supaya anak-anak itu tidak merasa dicecar, gitu harus punya skill bertanya itu. Yang keempat ada skill of demonstration, karena Anda adalah calon guru SMP, maka akan ada banyak materi-materi yang perlu didemonstrasikan. Artinya anak-anak perlu tahu dulu dari segi guru. Jadi gurunya gimana dulu nih caranya gitu. Misalkan melakukan pengukuran gitu. Anak-anak SMP kemungkinan belum tahu bagaimana cara mengukur. Nah, Anda mendemonstrasikan. Itu harus punya skill itu. Skill of reinforcement itu memberikan penguatan. Jadi memberikan penguatan bahwa oh ini benar, oh ini salah gitu. Jadi ini skill of reinforcement juga penting. Yang keempat adalah skill of closure, bagaimana menutup pembelajaran. Itu juga penting. Sama skill of stimulus variation, memberikan stimulus kepada siswa agar siswa kita itu aktif. Karena gurunya juga harus memberikan stimulus. Kalau gurunya cuma menjelaskan, duduk, bersandar, biasanya anak-anak juga ikut bersandar, malah delosor-delosor, atau mungkin tidur-tiduran di meja itu kepalanya gitu. Karena gerakan kita ini juga akan mempengaruhi mood anak-anak. Ya. Yang terakhir, keberapa itu? 7, 8, ada skill of blackboard. Sekarang bukan blackboard ya, whiteboard gitu. Sama aja. Ini yang sering dilupakan tapi sangat penting, bahwa keterampilan menulis di papan tulis sebagai guru itu penting sekali. Ya jangan sampai tulisan kita nggak bisa dibaca. Ya itu kita harus punya keterampilan itu. Kita coba kupas satu-satu ya. Walaupun ini simpel ngupasnya, saya nggak terlalu dalam, nanti aja biar nggak terlalu panjang. Keterampilan membuka pembelajaran tadi saya bilang, poin-poinnya adalah biasanya kalau saya selalu memulai dengan menghubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan awal siswa dulu. Nah, sains ini kebetulan pelajaran yang cukup mudah untuk dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya topiknya tentang pencemaran, Anda bisa tuh gitu. Coba dilihat, diingat-ingat di sekitar rumah, ada nggak sampah-sampah gitu misalkan. Ada nggak, misalkan ini sampah, misalkan di sungai seperti apa. Nah, itu pengalaman-pengalaman siswa itu bisa dikaitkan dengan topik yang mau kita pelajari. Kalau sains nah gitu. Kalau saya dulu ngajar matematika itu cukup lumayan lumayan tantangan juga, apalagi saya dulu mengajar SMA, sebelum jadi dosen saya itu guru di SMA yang sudah disebutkan di CV itu, bagaimana menghubungkan limit dengan pembelajaran. Nah itu mikir juga ya, bagaimana menghubungkan integral itu, limit dengan kehidupan sehari-hari, integral dengan kehidupan sehari-hari, itu agak rumit. Kalau di sains, kayaknya agak dekat ya, karena sains memang ya belajar tentang kehidupan. Tapi apapun itu, apapun mata pelajarannya, semuanya punya tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua, biasanya sebagai guru kita harus menggunakan teknik-teknik yang sesuai. Jadi kalau misalkan waktunya ini cerita, ya cerita aja narasi. Bahkan guru juga bisa melakukan storytelling
demonstrasi, itu bisa jadi pembukaan, pertanyaan-pertanyaan pancingan, kemudian bisa juga dengan media audiovisual. Jadi ketika anak-anak itu sudah mau siap pelajaran, kita setelkan video, anak-anak biasanya langsung lihat PowerPoint kita atau langsung lihat LCD kita karena tertarik, aduh apa itu? Kita bisa seperti itu membuka pelajaran, sama memberikan contoh dan non-contoh, kemudian mereka diminta untuk mendefinisikan sendiri. Kalau saya di matematika dulu, misalkan saya mau belajar kubus, gitu. Saya tunjuk benda-benda, oh benda-benda itu berbentuk kubus, benda-benda itu tidak berbentuk kubus, nanti didefinisikan sendiri. Di IPA pun juga mungkin bisa begitu ya. Yang ketiga yaitu mampu menghubungkan pembukaan dan kegiatan inti. Jangan sampai ada lubang antara kita sudah ngomong kehidupan sehari-hari, terus mau ke konten nih, ini harus ada jembatannya. Jadi misalkan gini, jadi tadi Anda sudah melihat bahwa sampah itu menyebabkan bau, misalkan penyumbatan, diselokan. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu yang kita sebut namanya penyumbatan. Misalkan gitu. Jadi dihubungkan antara pembukaan dan kegiatan inti. Jangan sampai ada lubangnya. Tiba-tiba ngomong apa, terus kemudian intinya di apa gitu. Yang keempat adalah relevansi perilaku verbal dan non-verbal. Hati-hati bahwa gerakan Anda itu sangat mempengaruhi pemikiran siswa juga. Jadi pada saat Anda membuka, Anda juga harus, bentar ini ada yang nyala ya. Minta tolong yang masih nyala di mute. Saya, oke. Mau perilaku verbal non-verbal itu penting juga. Kadang-kadang kita mengangkat tangan kanan, tapi mulut kita bilang kiri, anak-anak itu akan mengikuti tangan kita. Coba ayo ngumpul di sebelah kiri gitu, tapi tangan kita di kanan biasanya ikut ke kanan. Nah, maka harus ada relevansi antara perilaku verbal dan non-verbal. Juga yang tidak kalah penting, namanya membuka pembelajaran, maka Anda harus semangat juga. Jangan sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid Anda nggak akan semangat juga. Jadi Anda juga, kalau ingin siswa Anda itu semangat, maka Anda dulu yang harus semangat. Anda dulu yang, meskipun Anda sedang sedih, meskipun Anda apa, jadi guru nggak boleh sedih di depan murid. Ya, kita udah kayak artis gitu ya. Jadi ya, Anda netral, Anda tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Nah, itu akan memberikan feedback gitu. Ngaruh nggak kalau dosen Anda tiba-tiba datang udah merengut-merengut ke mood Anda? Ada yang dari semangat tiba-tiba Anda pasti lemes. Apa sih dosen ini kan gitu? Kok jadi gini sih? Kok marah-marah sih? Anda sendiri moodnya akan down. Itu Anda yang sudah dewasa. Bayangkan anak-anak. Anda salamnya aja nggak semangat, ya mereka tidak semangat. Jadi harus ada relevansi antara perilaku verbal dan non-verbal. Apa yang Anda harapkan di murid, apa yang Anda harapkan dari siswa, itu harus Anda terapkan sendiri ke diri sendiri dulu. Anda ingin murid Anda semangat dulu. Gitu ya. Jangan tuntut mereka semangat kalau Andanya lemes. Gitu. Kuncinya itu. Next, kita ke keterampilan menjelaskan. Banyak sekali keterampilannya, cuma saya 1, 2, 3, 4, 5 aja. Penjelasannya harus sesuai usia, sesuai pengalaman, dan tingkatan mental siswa. Jadi kita harus perhatikan nih, target kita siapa? Anak SDK, anak SMPK, atau anak SMA? Itu bahasanya bisa jadi sangat berbeda. Misalkan Anda mengajar SD, terus Anda nanya, adakah yang memiliki gagasan lain? Bisa tengok-tengok mungkin anak. Mungkin dari segi bahasa Anda sudah baik ya, sudah benar. Tapi gagasan itu kira-kira mereka paham nggak dengan kata gagasan? Nah itu, jadi pilihlah kata yang mereka bisa memahami. Jadi misalkan ada yang punya pendapat lain, ada yang punya jawaban lain selain si Adi, misalkan. Itu mungkin akan bisa digunakan. Itu hal simpel ya, tapi berpengaruh juga, oh apa itu gagasan gitu. Jadi kita pilih dulu. Sesuai dengan tingkatan pengalaman juga, ada di mana mereka. Misalkan Anda mengajar di pelosok, ya Anda jangan bilang mall, misalkan. Dan mereka tidak relate nanti. Jadi harus sesuai. Kemudian tingkatan mental artinya ini juga berhubungan dengan tempat, juga kadang-kadang nanti di sekolah itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sekolah negeri itu kan juga menerima anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kita nanti ngobrolnya sama dia akan berbeda dengan teman-teman lainnya. Gitu. Jadi harus disesuaikan. Gitu aja overview-nya. Nah, kalau menjelaskan harus berurutan dan sistematis. Jangan habis ini ke situ, balik lagi gitu. Jadi harus berurutan dan sistematis. Artinya Anda sudah harus benar-benar siap menjelaskannya dari mana dulu, kemudian sampai mana. Harus siap. Next, tentang ini, kalimatnya ini. Kalimat yang sopan dan mudah dipahami. Usahakan, kalau Anda bukan guru bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, Mbak dan Mas. Karena kadang-kadang bahasa daerah kan punya tingkatan ya. Di Madura juga punya tingkatan. Saya sendiri di Jawa juga punya tingkatan. Kalau kita menggunakan bahasa Jawa ke anak-anak itu jatuhnya agak kurang akademis gitu. Jadi meskipun mereka
berbahasa daerah dengan kita, cobalah menjawab dengan kalimat bahasa Indonesia yang sopan dan juga yang mudah dipahami oleh mereka. Saya dulu pernah mengajar di salah satu universitas, bukan di UTM ya, pernah mendapatkan chat. Chatnya itu selalu berbunyi, Bu, Bu, aku bisa menemui Bu Ria di mana? Aku. Saya tidak langsung menegur dengan jangan gunakan aku, tapi saya selalu menjawab dengan saya sedang di ruang dosen. Setiap dia bilang aku, saya selalu bilang saya. Kalau seperti itu dia tidak peka, baru saya tegur. Gitu ya. Jadi cara bicara pun dengan anak-anak itu harus juga sesuai dengan umur tadi ya. Kalau sudah kuliah ya saya jarang menegur saya kalau kuliah. Anda nggak ngerjain PR aja loh, saya juga nggak negur. Oh itu tanggung jawab ya. Beda sama anak SD. Kalau misalnya nggak ngerjain PR pasti ditegur. Beda ya. Next, kuasai konten. Penting banget. Yang sering saya lihat adalah Anda menjelaskan, terus bawa buku. Setiap menjelaskan, setelah lihat siswanya, lihat buku, lihat siswanya, lihat buku lagi, itu sangat mengganggu. Jadi Anda seolah-olah itu tidak memahami konten. Tidak memahami konten yang akan diri. Jadi pastikan buku itu tertutup, Anda udah memahami buku itu, jadi nggak usah buka tutup. Ya sesekali kalau misalkan ada lupa, sebentar, Bapak lupa, sebentar, Ibu lupa. Buka bukunya nggak apa-apa, atau bukunya terbuka, ditaruh di meja nggak apa-apa. Tapi jangan buka, lihat buku, lihat siswa, lihat buku, lihat siswa, jangan gitu. Itu sangat berpengaruh sekali. Itu nggak enak sekali dilihat, dan kita terlihat tidak menguasai konten. Atau kita terlihat sangat nervous. Ya, jadi coba kuasai benar-benar konten yang mau disampaikan itu apa, itu penting. Yang kelima, kalau kita lagi bicara, menjelaskan di kelas, seharusnya saya juga begitu, tapi ini karena daring, jadi saya tidak selalu bisa menanyakan ini. Harusnya setelah penjelasan itu, kita coba cek pemahamannya. Cek pemahaman itu bukan berarti ada pertanyaan, bukan gitu toh ya, tapi nanya misalkan, Husnul, tadi fungsi apa ya, gitu, diulang kembali, gitu. Ya kalau menjelaskan gitu. Sama kayak kita bicara sama teman kita sendiri, kalau kita lagi menjelaskan, kadang-kadang kita tanya kan, kita tanya balik, jadi biar kesimpulannya itu sama, biar mindset kita itu sama, apa yang saya jelaskan dan apa yang diterima itu sama. Jadi rajin-rajin mengecek pemahaman siswa dengan tidak bertanyanya tidak seperti ngetes gitu ya, maksudnya, tapi bertanyanya friendly gitu supaya mereka bisa menjawabnya juga dengan tenang. Jangan yang langsung Husnul, nah gitu tuh. Biasanya kalau awal-awal, apalagi ada guru-guru baru itu sampaikan dulu pertanyaannya baru nunjuk siswanya. Itu beda loh. Misalkan kalau ada pertanyaan dulu kan Anda sudah siap ya sama jawabannya. Misalkan nih siapa ini? Naza. Saya tanya dulu nih, apa tadi fungsi micro teaching? Sebutkan salah satunya. Coba siapa ya? Kasih jeda dulu. Siapa ya? Ya Naza, coba fungsinya apa? Nah itu lebih prepare daripada Naza. Beda ya. Naza dulu udah nervous duluan tuh walaupun belum ditanya. Gitu. Itu skill juga ya. Psikologis itu. Next, keterampilan bertanya. Ini menanyakan ke siswa ya, maksudnya guru itu harus rajin-rajin menanyakan kepada siswa tentang, kembali lagi ke explanation tadi, cek pemahamannya mereka, jadi tanya, tapi ya jangan sampai nanyanya bikin nervous sehingga mereka nggak bisa jawab, mereka blank, jadi nanyanya dengan friendly aja. Kemudian bertanya itu bisa membuat anak-anak itu fokus kembali. Misal, kalau anak-anak rame, kadang-kadang guru kita kan bilang, yang di pojok itu dia ngobrol apa itu nggak akan sembuh. Anda negur pojok kiri, pojok kanan jadi ramai lagi. Coba tanya. Kalau ada yang ditanya, biasanya diam. Ya, jadi bertanya itu juga bisa bikin kelas kita tuh jadi fokus kembali. Coba tiba-tiba Anda tanya. Ya, Rudi. Coba Rudi di pojok tadi, coba ulangi Ibu tadi bicara apa, nah gitu. Itu bisa tiba-tiba teman sekelompoknya akan diam juga, walaupun yang ditunjuk cuma Rudi. Gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak niat cuma untuk merefokus aja. Terus kalau Rudinya bingung ya kita bantu. Terus redirection itu biasanya kalau di diskusi ya. Anak-anak tuh kalau diskusi kan heboh. Kalau anaknya itu sudah melenceng diskusinya jauh dari topik, Anda datang memberikan pertanyaan supaya kembali ke arah yang benar. Ini kita mau bicara apa? Jangan sampai jauh-jauh. Nah, itu jadi memancing dengan pertanyaan itu bisa membuat anak-anak ke arah yang benar gitu. Kalau sudah melenceng kemana-mana, kita arahkan mereka. Jadi pertanyaannya. Kemudian mengembangkan critical thinking. Jadi misalkan ada pencemaran nih, kalau ada sungai-sungai yang banyak plastiknya di sekitar rumah Anda, itu kira-kira Anda sebagai pemuda itu apa ya bisa Anda lakukan? Nah, kayak gitu-gitu. Mereka akan mengembangkan critical thinking. Itulah intinya untuk bertanya, meskipun masih ada skill yang bisa dikembangkan yang lain juga ya.
Demo ini penting juga, apalagi ada sains, ada beberapa hal atau beberapa topik yang perlu didemonstrasikan. Tidak harus Anda sebenarnya demonstrasi, Anda juga bisa menggunakan video. Maksudnya video dari orang lain juga boleh, dari YouTube atau apa, untuk mendemonstrasikan. Yang pasti tujuan demonstrasinya itu jelas. Untuk apa ini demonstrasi ini? Kalau anak-anak, agar anak-anak bisa mengukur ibu dengan meteran, dengan jangka sorong, dengan penggaris, maka tujuannya harus jelas. Anak-anak juga harus tahu tujuannya apa ini. Ibu ini demo itu kenapa gitu ya. Terus harus sesuai, medianya sesuai. Jadi kalau misalkan sekolahnya belum memiliki proyektor atau LCD, ya jangan prepare sama PPT. Anda benar-benar harus real life gitu, bawa penggaris sendiri, bawa jangka sorong sendiri gitu. Jadi harus sesuai. Kemudian melibatkan siswa. Pastikan ketika demonstrasi itu tidak hanya sekedar Anda, tapi ada siswa juga. Misalkan mau mengukur tongkat pakai meteran, siswanya dipanggil, ayo ini coba dipegangi, dibantu dipegang. Ibu nanti akan bawa penggarisnya gitu, melibatkan siswa. Itu penting juga. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah jelas dan sistematis. Tentu saja namanya demo ya, jadi harus jelas dan sistematis. Yang terakhir adalah harus memfokuskan perhatian. Artinya jangan sampai ketika kita demo, anak-anak berdiri, kemudian yang di belakang itu nggak kelihatan. Itu akhirnya mereka tidak fokus ya. Jadi Anda harus benar-benar melihat sekelilingnya semua anak-anak, semua murid Anda di kelas itu untuk fokus di demonstrasi. Kalau mereka lagi gunting-gunting kuku misalkan, atau mereka cari-cari LKS, itu harus dipanggil. Coba perhatikan dulu, nanti itu dikerjakan nanti. Jadi Anda harus bisa memfokuskan perhatian. Supaya nggak sia-sia. Jangan sampai Anda setelah demo selesai baru tanya mereka, Bu, itu tadi gimana? Itu pasti Anda capek nanti. Padahal sudah dijelaskan dengan jelas ya. Menutup pembelajaran, yang penting dari menutup pembelajaran adalah revisi dan klarifikasi kalau misalkan ada kesalahan, terutama ketika siswa kita yang presentasi, maka ketika penutupan kita harus bisa merevisi dan memberi klarifikasi kalau tadi itu kurang tepat, yang lebih tepat seperti ini gitu. Itu penting. Kemudian refleksi dua arah. Jadi Anda bisa merefleksikan, jadi hari ini Ibu senang sekali Anda aktif, Anda berpartisipasi semuanya gitu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Itu tanya ke muridnya. Anda kan merasa happy karena semuanya terlibat, belum tentu siswanya happy kan? Jadi Anda harus tahu feedback dua arah. Iya Bu, Ibu tadi terlalu cepat ngajarnya. Nah itu kan jadi pembelajaran buat kita ya. Harus ada refleksi dua arah ketika kita mau menutup pembelajaran. Jangan sampai menutup pembelajaran itu hanya dengan, ya besok kita ketemu lagi, PR-nya halaman jangan cuma itu ya, tapi mulai dengan hal-hal yang ringan, revisi, refleksi, kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini kita buat bersama. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oh, ternyata kita sudah belajar tentang pencemaran air, pencemaran udara, gitu, penyebabnya apa saja, solusinya apa, itu kita simpulkan bareng-bareng. Syukur-syukur kalau siswanya sendiri yang bisa menyimpulkan, Anda tinggal mendirect aja. Oh ya, ini benar, oh ini. Nah, yang terakhir adalah penugasan. Penugasan tidak selalu berupa PR ya atau homework ya. Jadi penugasan itu bisa jadi misalkan minggu depan kita akan belajar lebih lanjut tentang sistematika makhluk hidup misalkan, atau tentang sistem pencernaan. Nanti coba dibaca ya halaman ini dan halaman ini. Nah, itu penugasan juga. Jadi tidak melulu soal PR. Gitu. Closure-nya juga harus ada. Kalau bisa selalu memberikan tugas kepada anak-anak. Maksudnya tugasnya ya bukan yang tugas-tugas berat ya, tugas ringan, misalkan perhatikan di sekelilingmu, apakah daun-daunnya itu beda-beda di sekitarnya gitu, berbentuk apa aja daun-daun ini. Misalkan kita mau menjelaskan tentang struktur tumbuhan, misalkan kasih gitu aja. Nanti pas minggu berikutnya waktu kita ketemu lagi Anda bisa menanyakan kembali itu. Jadi jangan sampai ketika kita beri tugas Anda sendiri lupa sebagai guru. Nah, harusnya ada tugas ini. Ada feedback juga nanti, bisa dihubungkan di pembukaan. Karena apa? Kalau Anda sendiri lupa dengan tugas, anak-anak jadi meremehkan. Ibu itu pasti lupa. Ibu itu pasti nggak nanya lagi. Gitu. Jadi Anda sendiri juga harus ingat. Catat, kemarin di kelas ini saya ngasih tugas apa. Jadi nanti di feedback-nya di pertemuan selanjutnya. That's it. Keterampilan penguatan. Jadi kita memberikan penguatan kalau misalkan ya betul rumus GLBB itu ini. Jadi memberikan penguatan itu caranya dengan kalimat-kalimat yang positif ya, jangan negatif. Maksudnya reinforcement-nya harus kalimat-kalimat positif. Misalkan, ini mudah ya, jadi memang agak rumit. Jadi memang rumus GLBB ini lebih rumit dibandingkan rumus GLB, tapi pasti Anda bisa gitu. Jangan, sulit loh ini. GLBB ini lebih sulit loh, hati-hati. Kalian harus benar-benar memperhatikan. GLBB ini sulit, lebih sulit dari GLB, jangan memberi itu negatif ya. Kalau positifnya ya seperti contoh saya tadi. Sama tindakan nonverbal yang positif, jadi maksudnya tindakan Anda ini positif, perilakunya maksudnya
ketika anak menjawab, Anda juga misalkan thumbs up, jempol, oh bagus gitu, meskipun kurang tepat, gitu, tapi Anda memberikan reaksi nonverbal yang positif. Next adalah mengulang dan memparafrase. Ketika ada anak menjawab, kita mengulang lagi. Tadi si Pramudita itu menjawabnya gini. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut kalian? Benar nggak nih yang dibilang Pramudita? Nah, itu mengulang dan memparafrase supaya yang lain juga bisa mengetahui jawabannya. Yang keempat caranya adalah kalau ada hal yang penting untuk menguatkan mereka, tulis di papan tulis. Jadi apa jawabannya anak tadi itu, dan memang itu hal yang penting, tulis di papan tulis supaya semua anak di kelas itu bisa memahami, oh jawabannya itu. Oh ternyata bentuk daun itu memang beda-beda, tergantung apa itu ditulis di papan tulis. Jadi anak-anak bisa lihat. Itu cara memberikan penguatan ya. Anda bisa pilih salah satu, tidak harus semuanya, Anda bisa pilih salah satu. Nah, keterampilan memvariasi stimulus, kita kan ingin ya bahwa kelas kita itu aktif. Saya dulu pernah waktu mengajar awal-awal itu pernah sedih sekali. Sedih sekali bukan karena kelas saya ramai. Saya sedih sekali ketika kelas saya sepi. Jadi misalnya saya tanya, ada yang bisa nomor 1? Yuk silakan maju. Nggak ada yang maju. Ada pertanyaan? Nggak ada yang jawab. Jadi kayak ngomong sama tembok gitu. Itu sedih saya. Sedih dan saya pergi dari kelas. Saya walk out benar-benar. Aneh kan? Berarti biasanya guru-guru marah kalau rame. Saya malah kalau rame, saya malah bisa masuk. Tapi kalau dianya diam, bingung saya. Mau diapain ini? Bingung ini. Gitu. Mau diapain kalau semuanya diam-diam aja gitu. Jadi kita harus memberikan stimulus. Tentu kalau anak SMP itu memang aktif ya. Kebanyakan mereka aktifnya itu tidak dalam situasi akademik. Jadi misalkan ada guyonan apa, kita melontarkan guyonan, mereka ketawa sampai nggak selesai ketawanya. Nah, kita tuh harus bisa memvariasikan atau kita bisa mengambil vibe itu, semangat mereka itu untuk pembelajaran di kelas. Jadi kita harus menstimulus. Jadi kita, oh, Anda kan tahu potensi anak-anak nanti. Anak itu memang biasanya suka sekali bicara. Kadang suka sekali bicara. Berikan kesempatan dia jadi moderator suatu saat gitu. Jadi potensi mereka yang biasanya mereka gunakan secara negatif, rame di kelas nggak jelas, itu Anda bisa kembangkan di hal-hal yang positif. Contoh kita bisa menstimulus itu lewat sikap kita dan gerakan kita. Tadi kan sekali lagi ya, saya percayalah bahwa ketika Anda di depan, Anda akan menjadi center of attention. Anda benar-benar jadi perhatian siswa. Bahkan sepatu Anda mungkin dilihat. Sepatu, ibu itu sepatunya lo nggak matching gitu. Misalkan. Makin besar anak-anak tuh makin observan. Makin daya observasinya makin tinggi. Anda lah, kalau yang pernah tatap muka di kelas, nggak daring. Anda pasti lihat dosen, Anda pasti memperhatikan sikapnya, gerakannya beliau dulu sebelum Anda memahami kontennya. Kebanyakan begitu. Nah, maka ketika Anda ini sikap dan gerakan Anda juga harus sesuai dan bisa memberikan stimulus ke anak-anak. Gitu. Jadi, yang tadi saya bilang contohnya, kalau Anda menjelaskan, Andanya bersandar begini, duduk, sambil ya kamu, anak-anak juga nggak bisa semangat gitu. Anak-anak juga akan lihat Anda lemes gitu ya, mereka juga akan bersandar juga gitu. Jadi kalau Anda aktif, Anda ke sana kemari memberikan sikap yang enak, ya mereka juga bisa aktif gitu. Next, intonasi. Nah, kalau bicara tuh jangan tinggi terus. Jangan rendah terus. Jadi kadang-kadang ada intonasi naik turun gitu supaya mereka tahu, oh ini penting. Oh, ibu ini sedang jelasin hal yang penting nih. Jadi nadanya agak tinggi gitu. Oh, ibu ini sedang santai gitu, bisa ditanya ini. Bisa ditanya karena beliaunya sedang tidak menjelaskan, misalkan tidak menjelaskan hal yang terlalu penting, jadi masih standar biasa. Boleh nih, jadi intonasi bisa naik turun supaya anak-anak juga fokus. Pause, ini penting sekali. Anda sering mungkin ya pengalaman ketika kelas Anda ramai, guru Anda tiba-tiba diam waktu jelasin. Pernah kan? Nah, itu teknik itu. Coba pause dulu. Kalau Anda dewasa, biasanya anak kuliah. Kalau anak kuliah pasti bilang, shh, gitu kan? Ketika misalkan saya diem nih, saya habis jelasin, terus ternyata rame saya nggak didengerin, saya diem sambil ngeliatin. Pasti nanti ada yang ngelihat terus, shh, gitu. Itu kalau Anda kuliah. Kalau anak SMP belum tentu. Ketika Anda pause, mereka bisa jadi tambah hingar-bingar rame ya. Jadi hati-hati Anda jadi guru. Ini teknik bisa dilakukan. Pause dulu coba. Kalau itu nggak berhasil, baru gunakan cara yang lain. Jadi pause dulu. Tapi pause ini efektif kok. Saya juga, karena saya mengajarnya kelas atas terus ya. Saya tuh ngajar SMA, juga ngajar anak kuliah. Jadi ketika saya pause tuh paham sekali.
gitu. Perubahan pola interaksi. Jadi kalau biasanya kita cuman wira-wiri di depan, di sekitar papan tulis, coba kita pola interaksinya kita ke pojok sana, kita ke belakang, kita ke tengah gitu. Kalau anak-anak sekolah kan tidak ada pergeseran tempat duduk ya, jarang ya, walaupun ada rolling juga, itu ada rolling tempat duduk, itu biasanya anak-anak yang datang duluan akan duduk di tempat paling aman. Kalau Anda kuliah, biasanya Anda ambil di tengah-tengah, nomor 2, nomor 3 gitu. Terus ya kadang saya tuh ngerasa bahwa anak-anak yang di depan tuh ya itu saja. Anak yang di depan tuh kalau kelas ini yang di depan ya itu saya sampai ingat sebenarnya. Jadi nanti kalau mengajar ya pola interaksinya jangan cuma di depan aja. Kita ibu ini sering nunjuk yang di depan. Suatu saat ganti tunjuk yang belakang misalkan. Oh ibu itu suka nunjuk yang pojok. Suatu saat ganti yang di tengah gitu. Wah ibu itu suka nunjuk yang yang diem-diem aja gitu misalkan. Saya ganti dengan menunjuk warna jilbab. Yang hari ini jilbabnya hitam maju misalkan. Jadi perubahan pola-pola interaksi itu yang memberikan efek kayak kejutan gitu ke anak-anak. Jadi nggak tahu nih yang mau ditunjuk ini yang seperti apa. Saya pernah kok menerapkan kelas berapa ya saya lupa. Jadi saya yang boleh maju hari ini adalah yang perempuan pakai rok hitam gitu. Saya kadang-kadang begitu. Itu juga jadi efek surprise juga. Terakhir, melibatkan siswa secara fisikal ya di sini. Jadi misalkan, ayo coba ini minta tolong saya dituliskan, meskipun nggak penting, meskipun apa ya intinya nggak penting, maksudnya memang bukan untuk apa-apa, tapi ketika anak-anak misalkan mulai agak rame, ada kan biasanya biang-biangnya yang rame itu coba ditunjuk untuk menuliskan pertanyaan dari kita yang dikte. Jadi dia cuma nulis, nggak mikir. Itu juga bisa memberikan stimulus. Berarti saya ini masih dipercaya ya sama guru gitu. Jadi saya ketika dia kembali ke tempat duduk harapannya dia fokus sama tulisan yang dia tulis. Jadi melibatkan secara fisikal. Coba bantuin ibu ini kursinya berantakan ini coba dirapikan sebentar aja. Setelah itu kamu kembali lagi kita kerjain LKS lagi misalkan gitu. Jadi libatkan siswa dalam secara fisikal. Ini juga bisa efektif. Keterampilan papan tulis. Nah ini, meskipun Anda generasi Z yang nantinya jadi guru, mungkin Anda menggunakan teknologi, menggunakan PPT dan lain-lain, tapi papan tulis ini sangat tidak bisa ditinggalkan kalau kita jadi guru. Jadi pastikan kalau kita menulis di papan tulis, tulisan tuh bukan harus bagus ya. Kita punya bentuk tulisan yang macam-macam. Tapi paling enggak tulisannya itu benar, rapi, sistematis, dan terbaca oleh semua siswa. Jangan sampai Anda nulis di papan tulis, ukurannya sama dengan ketika Anda menulis di buku tulis. Sering saya, kalau misalnya saya suruh maju matematika gitu, maju tulisannya kecil-kecil, sampai teman yang di belakang nggak bisa kelihatan. Tidak bisa begitu ya, jadi targetnya adalah semua siswa, jadi semua siswa yang mulai dari belakang, yang sampai belakangmu bisa melihat itu. Benar tulisannya. Misal, Anda mau menulis rumus, itu penting sekali. Rumus V misalkan, kecepatan V itu biasanya pakai tanda apa? V kecil apa V besar? Nah itu harus benar. Karena apa? Anak-anak itu akan meniru bentuk tulisan Anda yang ada di papan tulis. Pasti ditiru sama mereka. Sistematis juga, jadi jangan bolak-balik dari kiri ke pojok, balik lagi gitu, harus sistematis. Ya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan ruang. Jangan sampai tulisan Anda terlalu gede, terus nggak diatur, sehingga cepat habis papan tulisnya, anak-anak belum selesai menulis, sudah Anda hapus. Karena Anda cepat-cepat mau jelasin, kok habis nih, terus Anda hapus, gitu. Jadi ruang. Kalau biasanya saya bagi papan tulis itu jadi 2, kadang jadi 4, supaya saya tulisnya, meskipun tulisan saya juga nggak bagus, ya mungkin kadang-kadang juga nggak rapi dan sistematis, saya selalu berusaha untuk memanfaatkan ruang, supaya waktu untuk menulis itu tidak banyak. Jadi maksudnya, dikit-dikit saya hapus boleh, belum Bu, dikit-dikit begitu nunggu lagi kita ya kan. Jadi kalau ruangnya bagus jangan nulis dulu, coba diperhatikan dulu papan tulisnya, nanti saya beri waktu menulis. Nah itu lebih efektif. Menandai poin-poin penting, jadi kasih garis bawah atau kapital, jadi ini poin-poin pentingnya atau kasih. Kalau misalkan Anda punya budget lebih, bikin whiteboard-nya warna-warni, bawa spidol warna merah, bawa spidol warna hijau gitu. Kalau masih blackboard nanti ya bawa kapur-kapur yang warna-warna gitu. Atau kalau nggak ada ya cukup garis bawah atau bikin hurufnya kapital supaya ini ini highlight, ini penting gitu. Interaksi dengan siswa. Jangan sampai Anda menjelaskan dengan papan tulis, Anda menghadap ke papan tulis saja. Itu murid Anda makan mie nggak tahu Anda ya. Jadi menjelaskan di papan tulis tapi nggak lihat belakang gua ngapain. Jadi tetap walaupun menulis di papan tulis Anda harus sambil lihat belakang. Harus berinteraksi ya. Jangan sampai Anda nulis terus. Antara adalah posisi guru. Jangan sampai posisi Anda menutupi papan tulis sehingga Bu nggak kelihatan Bu
gitu kan, sering begitu ya. Jadi Anda harus di pinggir supaya papan tulisnya itu terlihat oleh semua anak. Anda harus bisa memposisikan diri dengan baik. Jadi posisinya di mana supaya Anda tidak anak-anak Anda tidak terganggu. Next. Wait, kenapa stuck ya ini ya? Sebentar ya. Oke. Nah, sekarang how? Waktunya udah habis kah? Oh, sudah habis ya. Bentar ya. Orientasi, diskusi, pemilihan keterampilan mengajar, praktik mengajar, feedback, replanning, reteaching, refeedback, terus diulang-ulang lagi siklusnya. Jadi siklus yang dilakukan adalah pertama orientasi, diskusi, pemilihan, praktik, umpan balik. Nah, setelah itu baru kembali lagi, replan, reteach, refeedback. Kita coba lihat, orientasi itu macam seperti ini. Jadi saya anggap bahwa sekarang ini kita lagi ITC ini adalah orientasi. Karena dalam masa orientasi itu, calon guru nanti akan diberikan konsep dasar micro teaching. Konsep-konsepnya seperti apa, kemudian manfaat dan tujuan micro teaching itu untuk apa, kemudian prosedur pelaksanaan micro teaching yang baik itu seperti apa, terus strategi micro teachingnya itu apa gitu. Jadi saya anggap hari ini kita sedang orientasi. Nanti Anda tetap dapat orientasi dari dosen yang mengampu mata kuliah micro teaching ya. Yang kedua adalah diskusi keterampilan mengajar. Kan ada banyak tadi ya keterampilan mengajar. Nah, Anda itu nanti difokuskan kemana? Misalkan Anda difokuskan ke explaining. Dosen Anda menginginkan Anda untuk mengembangkan skill dalam menjelaskan. Maka nanti Anda harus memilih pembelajaran di mana Anda banyak menjelaskan. Jangan sampai nanti Anda banyak diskusi kelompok, Anda tidak menjelaskan. Nah, skill itu nanti tidak bisa dilihat jatuhnya kan? Karena Anda, yuk sekarang Ibu ada LKS, coba ini diperhatikan, coba ini intinya coba ini dikerjakan. Anda kan nggak banyak menjelaskan tuh. Kalau tidak banyak menjelaskan seperti itu, skill Anda belum berkembang. Jadi diskusikan dulu keterampilan mengajar apa yang ingin dikembangkan di micro teaching itu. Nanti diskusinya sama dosen. Biasanya dosen akan memberikan demonstrasi keterampilan mengajar, entah itu dari dosennya sendiri. Jadi kayak misalkan saya nyoba, gini loh membuka pembelajaran seperti ini, atau melalui video juga bisa. Kemudian menganalisis komponen keterampilan belajar. Kita kurang apa? Skill dalam explaining Bu misalkan, nah itu dianalisis kita maunya seperti apa. Kemudian alasan pentingnya keterampilan mengajar itu, kenapa explaining itu penting gitu. Misalkan logikanya gini, Anda kan belajar sama anak SMP. Anak SMP itu kan cenderung lebih enak untuk, meskipun harus aktif ya, siswa itu harus aktif, student center. Karena mereka di kelas dasar, mereka butuh penjelasan dari kita terlebih dahulu. Jadi penting skill explaining dari kita itu penting, misalkan gitu. Atau saya mau melatihkan atau mengembangkan skill blackboard atau whiteboard saya, mengingat mungkin saya nanti pada saat jadi guru saya akan kembali ke desa saya di mana mungkin belum ada proyektor atau teknologi gitu. Jadi saya tetap menggunakan whiteboard atau blackboard. Jadi saya butuh skill itu. Nah, itu dianalisis sesuai dengan pentingnya. Sama perilaku mengajar seperti apa yang do dan don'ts maksudnya, yang bisa kita lakukan dan jangan sampai kita lakukan. Itu nanti kita diskusikan di tahapan kedua. Itu yang ini sudah spesifik ya, jadi sudah antar supervisor dan juga murid. Kalau sekarang saya diskusikan nanti panjang ya. Ini spesifik karena masing-masing anak beda skill. Ada yang skill komunikasinya udah bagus tapi kontennya kurang misalkan. Nah, itu nanti beda sama anak-anak yang masih malu-malu, demam panggung, itu beda skill yang dikembangkan nanti beda. Yang ketiga adalah pemilihan. Kalau udah dipilih, maka keterampilan itu akan dituangkan di lesson plan atau RPP. Jadi kita pilih teknik atau kita pilih model pembelajaran, strateginya sesuai dengan keterampilan yang akan kita kembangkan. Yang saya bilang tadi, kalau Anda ingin mengembangkan skill menjelaskan, ya berarti tahapan pembelajarannya usahakan Anda dominan menjelaskan, supaya Anda tahu seberapa menguasai Anda dengan skill itu. Kalau banyak diskusinya kan Anda tidak punya kesempatan banyak untuk menjelasin ya. Jadi memang harus benar-benar dipilih dan dituangkan di lesson plan, tahapan yang ketiga. Yang keempat adalah praktik. Jadi kalau sudah disiapkan lesson plan, kita mulai praktik mengajar. Biasanya praktik mengajar itu nanti ada calon gurunya mengajar di kelompok kecil, kelompok Anda tadi 5-10 orang, dan disupervisi oleh dosen dan teman sejawat. Teman sejawat itu bisa berfungsi ganda, bisa jadi murid Anda dan juga bisa jadi observer Anda nanti. Nah, dosen juga pasti harus ada ya. Kalau daring gimana Bu? Kalau daring berarti boleh di video. Kakak tingkat Anda PLP kemarin kan di video ya, micro teachingnya di-upload di YouTube. Jadi feedbacknya saya lihatnya dari tayangan itu. Itu kalau misalkan daring, tapi semoga Anda nanti nggak daring ya, live. Lebih seru live soalnya ya.
Yang kelima, umpan balik. Nah, ini harus segera diumpan balik, jangan sampai jadi PR. Jadi apa yang sudah dikerjakan sekarang itu harus langsung diumpan balik. Oh, tadi kurang fokus nih, ternyata menjelaskannya terlalu cepat atau menjelaskannya malah justru terlalu lambat. Terlalu lama di satu pembahasan, akhirnya pembahasan lain sampai waktunya selesai belum selesai, gitu misalkan. Itu langsung diumpan balik supaya apa? Kita bisa replanning lagi. Tahapan yang keenam adalah replanning. Kita coba nge-planning lagi. Kita coba bikin lesson plan lagi, dan lain sebagainya. Mungkin kadang kontennya berubah, boleh. Replanning, kita mulai belajar lagi, kita dapat feedback lagi, sampai terus siklusnya itu, sampai selesai. Nah, kalau kita di mata kuliah micro teaching kan waktunya terbatas ya, jadi ya siklusnya itu akan berulang, biasanya ya sampai selesai waktunya. Dosen-dosen tergantung ya, ada yang 2 kali mengajar, ada yang sampai 3 kali mengajar. Tidak mungkin 1 kali mengajar, karena harus butuh replanning, refeedback tadi, harus ada perbaikan kan gitu. Jadi biasanya diulang minimal 2 kali. Ini ke siklus micro teaching itu sebenarnya kalau orientasi sekali aja cukup ya. Jadi ketika Anda sudah dapat feedback, ya tidak kembali ke itu lagi. Anda sudah bisa langsung plan lagi. Jadi mulainya plan, teach, feedback, replan, reteach, refeedback, terus-terusan. Mengajar itu kan learning by doing ya Mbak Mas. Butuh pengalaman. Kalau cuma lihat orang aja itu mudah sekali. Tapi mengajar itu harus learning by doing dan terus belajar. Saya pribadi juga masih banyak kekurangan, jadi saya terus belajar. Saya justru banyak belajar itu dari siswa-siswa saya, dari mahasiswa saya. Dapat feedback dari mereka. Suatu saat saya pernah menggunakan teknik A misalkan. Ternyata menurut mereka kurang efektif. Nah, itu saya dapat feedback itu dan belajar banyak. Jadi siklus micro teaching itu seperti ini. Kita terus-terus. Ini sama dengan siklus pembelajaran. Kita juga dapat ini. Cuman kalau sudah jadi guru, jarang nih ada feedback. Kan kita ada di kelas sendirian, nggak ada yang supervisi ya. Kecuali ada guru muda, terus ada kepala sekolah yang melihat Anda, atau ada guru senior yang melihat Anda. Itu ada feedbacknya. Tapi kalau kita sudah jadi guru profesional, biasanya kita ditinggal. Kita jarang dapat feedback. Kalau kita nggak dapat feedback dari seorang ahli, maka gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan feedback dari murid Anda. Karena itu sangat penting. End of slide, kayaknya habis. Masih ada waktu nggak Mbak buat saya? Saya mau naikin video sih sebenarnya, tapi kalau nggak apa-apa. Nanti bisa saya share. Mbak Husnu. Iya, boleh Ibu, silahkan. Oke. Jadi setelah ini saya mau menampilkan beberapa video. Jadi gini, kalau kita mengajar nanti student center, itu kan kebanyakan diskusi ya. Jangan sampai diskusi kita tuh monoton. Monoton tuh misalnya gini, ayo anak-anak berkumpul dengan kelompoknya. Terus yuk ini LKS-nya diskusikan, nanti perwakilan presentasi ya. It's so boring, benar-benar membosankan. Jadi Anda harus mengubah-ubah teknik diskusinya. Memang sama-sama diskusi, tapi tekniknya coba diubah-ubah gitu. Supaya anak-anak itu, wah hari ini apa lagi ya? Wah hari ini saya berperan sebagai apa ya? Jadi tidak hanya sekedar diskusi sama kelompoknya, kemudian perwakilan maju. Nanti yang maju ya itu aja, yang aktif ya itu aja. Jadi coba gunakan teknik-teknik lain. Nah, saya beberapa sudah pernah menerapkan teknik-teknik ini. Visualisasinya saya ambil di YouTube karena ini menurut saya paling jelas visualisasinya dan berbahasa Inggris, tapi nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Videonya singkat-singkat. Jadi ini saya kasih beberapa video tentang beberapa teknik diskusi supaya kita bisa melibatkan semua siswa, tidak hanya 1-2 siswa. Saya stop screen dulu ya. Oke. Ini masih banyak yang masuk-masuk ya pesertanya. Oke, yang pertama, video yang pertama. Today, you are going to be working in small groups to discuss a topic. Once you are in your groups, pick a group leader. Then, the teacher will give you a topic for discussion. It is the job of the leader to take notes and write down important information from the conversation. When the teacher calls time, the leaders stay put and everyone else moves to the next group. In your new group, the leader summarizes the previous conversation. Then, a different leader is selected. Your teacher will give you a new topic, and the leader takes notes and summarizes the conversation. When time is called, the leaders stay, and everyone else moves to the next group.
The leader tells the others about the previous conversation. The election of new leaders and rotating of groups can continue until the teacher calls time. Jadi tadi Word Cafe namanya, sudah cukup jelas saya rasa ya. Jadi ada berkelompok nih dulu, kelompok, terus tunjuk leadernya, tunjuk ketuanya. Terus ketuanya tuh diam aja, nggak ikut diskusi. Yang lain yang tidak sebagai ketua itu akan berdiskusi. Si ketua akan mencatat hasil diskusi. Sudah selesai, yuk pindah. Semua pindah ke kelompok lain, kecuali siapanya tadi? Kecuali? Ketuanya. Ketuanya. Ketuanya tetap ya, ketuanya tetap stay kan ya. Setelah itu kan ada tuh anggota kelompok baru masuk. Anggota kelompok ini akan dijelaskan. Tadi itu diskusinya tentang ini, yang jelaskan adalah leadernya. Nah, jadi si leader menjelaskan, si orang yang baru ini jadi tahu topik yang dipelajari tadi. Oke, setelah itu ganti leadernya. Ganti leadernya, nah diskusi lagi. Ya, si leader nyatet lagi. Pindah lagi, leadernya nggak ikut pindah. Jadi leadernya nanti menjelaskan, semua akan kebagian jadi leader. Jadi semua akan kebagian menjelaskan, semua akan kebagian berdiskusi. Dengan demikian nanti murid-murid kita semuanya jadi ikut terlibat ya. Itu untuk Word Cafe. Coba next satu. Cooperative discussion activity. Make pair share is a great way to put your heads together with a partner to provide the best possible answer to a question. Here's how it works. To begin, your teacher is going to ask you to think about a critical question. It may be an experience you've had or your opinion on a topic. Think carefully about the question your teacher asks. Continue to to yourself about the topic until your teacher calls time. During the pair portion of this activity, your teacher is going to ask you to turn to your elbow partner. An elbow partner is someone you are sitting close to at your desk or table. With your elbow partner, you'll be asked to talk about the answer you each came up with. When you share, you each get a chance to talk about what you thought about. Designate one person to go first. Allow that person an opportunity to talk about the issue they were told to think about. Next, allow the other person an opportunity to share his perspective. This will continue until your teacher calls time. During the share phase, your teacher will ask you to share the thoughts, opinions, or ideas that you and your elbow partner came up with. Raise your hand to share your thoughts, and your teacher will call on you. Oke, ini yang paling gampang, think, pair, share. Jadi ada dikasih kasus dulu, ada mikirin sendiri dulu. Setelah itu yuk waktunya pair, Anda berpasangan untuk saling, ini loh pendapatku kayak gini, pendapatmu gimana, saling share itu. Oke, berarti berdua ini sudah punya pendapat yang sama, jadi satu, kemudian kembali ke diskusi kelas, nanti guru akan memandu diskusi kelas, Anda share apa yang sudah dibicarakan tadi. Misalkan solusi tentang pencemaran, Anda sudah bikin solusi itu berdua. Nah, nanti di kelas Anda jelaskan di keseluruhan. Ini loh pemikiran saya ini, ide inovatif kami ini gitu. Itu think, pair, share. Ini yang paling gampang ya, yang melibatkan dua orang tapi. Next. Gallery 1. Today, you are going to work in small groups to create a poster and share it with others. Your teacher will break the class into groups. Each group is going to get a topic and some support materials. Read and discuss the materials with your group members. Next, your group is going to make a poster about the assigned topic. Everyone in the group should add something to the poster. You can include words and pictures. When creation time is up, your teacher will post the work. Next, your teacher will give you a number by counting off. All of the students who were given the number 1 stand by poster number 1. All of the 2s stand by poster 2,
And all the students who got number 3, stand by poster 3. Look at the poster. If you are viewing the poster that you helped to create, it's your job to explain the creation to the new group. When the teacher says rotate, move to the next poster. If you are viewing the poster that you helped to create, explain this poster to the group. Continue rotating until all of the posters have been viewed and explained. Gallery walk. Nah, ini juga seperti ini bisa, jadi dikasih topik dulu, bikin poster, jadi satu kelompok bikin poster, kemudian dikasih nomor. Ini saya pernah menerapkan di 2019 kalau nggak salah di matematika. Ini hujan ya, semoga suara saya terdengar. Nanti dikasih nomor masing-masing kita 1, 2, 3. Kalau kamu dapat 1, berarti kamu berdiri di poster nomor 1, nomor 2 kamu di mana, terus ngasih topik bergantian gitu. Oke, saya rasa ada lagi sebenarnya videonya, tapi mungkin next ya, biar nggak terlalu panjang, apalagi ini sudah hujan gini. Oke, saya kembalikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nanti setelah ini mungkin ada tanya jawab, saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu karena sudah menjelaskan materi dengan sangat-sangat jelas. Di sini kita sudah sampai pada sesi tanya jawab ya. Untuk di sini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Nah, kita sudah memilih beberapa 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Nur Komaria. Yang pertama ada dari angkatan 2020, Mega Winalia. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu, setiap kepribadian seseorang itu berbeda. Menjadi seorang pendidik bisa menjadi tantangan tersendiri di setiap kepribadian itu. Untuk seorang yang introvert dan sulit berkomunikasi, membangun suasana mengajar, pasti cukup kesulitan. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Apakah seorang introvert itu sebaiknya jangan mengambil jurusan yang pendidikan? Dan apabila sudah terlanjur, seperti apa Bu untuk melatihnya? Saya persilakan kepada Ibu Nur Komaria. Sebentar, sinyalnya buruk ini. Langsung saya jawab kah? Iya, Ibu. Sebentar. Sebentar ya. Oke, internet saya nggak stabil karena hujan. Sudah bisa terdengar? Sudah, Ibu. Oke. Pertanyaan dari Mega ya, bagaimana kita sebagai pribadi yang introvert bisa menjadi guru? Apakah kita nanti bisa Bu ke depannya menjadi guru? Apakah sebaiknya orang-orang yang introvert ini jangan bergerak di bidang pendidikan atau jangan jadi guru gitu ya? Anda percaya nggak Mbak kalau saya ini introvert? Nggak percaya ya? Introvert dan pendiam itu beda ya. Saya kurang tahu ini Mbak Mega mengalami yang mana. Apakah Mbak Mega ini keduanya memang introvert dan pendiam? Kalau saya pribadi, saya introvert kepribadian saya, tapi bukan untuk kehidupan pribadi saya misalkan. Tapi saya ketika menjadi guru ya saya tidak menjadi introvert gitu. Untuk sulit berkomunikasi ini adalah skill. Jadi bisa dilatih. Bukan sesuatu yang dari lahir yang tidak bisa kita ubah. Jadi orang yang merasa sulit berkomunikasi, ya itu berarti bisa kita latih. Nah, mulai sekarang ini, Mbak Mega kebetulan masih angkatan 2020. Jangan merasa Mbak Mega salah jurusan ya, Mbak. Atau ini bukan kasusnya Mbak Mega, ini kasus orang lain misalkan. Jangan sampai merasa salah jurusan. Bahwa tidak selalu seseorang yang menjadi guru itu harus ekstrovert, yang orangnya wow, yang awet, yang harus itu tidak. Ya. Jadi berkomunikasi, bergaul dengan orang lain itu adalah skill yang bisa kita latih. Jadi mulai dari sekarang kalau Mbak Mega atau teman Mbak Mega atau Anda yang mengalami itu merasa saya tuh sulit berkomunikasi Bu. Saya tuh nervous sekali ketika jangankan menjelaskan. Saya jadi moderator membuka presentasi teman aja saya nervousnya bukan main. Saya bisa dalam seminggu itu saya bisa memikirkan presentasi itu, misalkan gitu. Itu wajar sih Mbak. Semua orang punya apa ya?
punya ketakutan atau kecemasan sendiri, itu wajar sekali. Caranya adalah kalau saya pribadi, saya juga tipikal orangnya, jadi teman-teman atau circle saya itu kecil. Tapi menjadi guru itu menuntut saya untuk saya harus mudah untuk beradaptasi. Justru Mbak, untuk menjadi introvert, kalau Anda menjadi introvert itu jangan jadikan itu kelemahan, tapi jadikan kelebihan. Anak-anak atau siswa kita yang introvert. Jadi punya kemampuan untuk ikut merasakan anak-anak yang introvert. Anak-anak introvert, saya nggak bilang anak introvert itu pendiam ya, nggak semua anak introvert itu pendiam. Jadi Anda bisa merasa, oh anak ini itu jarang mau mengkomunikasikan pendapatnya, atau mungkin ide-idenya, pokoknya itu jarang. Anda akan jadi tahu, oh itu kayak saya nih, gimana caranya men-encourage itu, bagaimana kita bisa mendekati anak itu. Anda yang introvert akan jauh lebih bisa dibandingkan orang-orang yang extrovert karena tidak pernah mengalami itu. Jadi jadikan itu bukan sebagai kelemahan, tapi justru kelebihan bahwa Anda bisa membidik anak-anak yang introvert dan pendiam itu. Karena kita sebagai guru kan kadang-kadang fokusnya ke anak-anak yang aktif ya. Kita kadang lupa sama anak-anak. Anda sebagai pribadi yang introvert, tahu oh zaman sekolah kayak gitu. Berarti itu bisa tuh saya dekati. Jadi gitu Mbak Mega, menurut saya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya pun juga masih tetap belajar. Saya bisa sangat pendiam, tapi saya bisa rame di kelas. Gitu. Jadi itu tergantung pengalaman ya. Saya juga pernah nangis di depan kelas waktu PPL waktu itu. Ya karena saya merasa tidak bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan. Itu wajar sih menurut saya. Itu hal memalukan memang, tapi kalau saya tengok-tengok lagi itu proses belajar. Apalagi Mbak Mega masih 2020, masih angkatan baru sekali, baru lulus, jadi masih banyak waktu belajar. Jadi jangan sampai merasa bahwa apa sebaiknya saya tidak mengambil jurusan pendidikan. Aduh jangan ya, kalau bisa stay. Saya juga nggak, cita-cita saya juga nggak jadi guru kok, akhirnya terus jadi guru dan itu menyenangkan sekali. Begitu. Semoga memotivasi ya Mbak Mega. Next Mbak Kusnul. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua dari angkatan 19, Aliman Ra'yun Jamzuri. Izin bertanya Ibu, dalam dunia pengajaran, seorang calon pengajar pasti mempunyai figur yang ditiru atau dijadikan acuan dalam hal mengajar. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana tips untuk penentuan dan duplikasi figur yang baik? Dan yang kedua, bagaimana langkah yang tepat kita ketika menemukan calon pengajar yang mengacu gaya mengajar dari suatu figur yang menurut kita kurang baik. Baik Ibu, tersebut pertanyaannya. Saya sambil baca. Terima kasih Aliman. Jadi Aliman ini sedang dalam proses menemukan figur contoh ya. Begini Mas Aliman, saya pribadi juga begitu. Kadangkala kita sebagai manusia itu kan pasti ada like and dislike. Kita punya idola, kita punya orang-orang yang kayak tidak nyambung dengan kita, bukan tidak suka ya, maksudnya kayak nggak nyambung gitu. Saya pribadi pun juga begitu waktu sekolah. Saya suka sama ibu ini, tapi kurang suka sama ibu itu. Saya suka dengan cara mengajar bapak ini, tapi saya nggak suka cara guyonnya gitu. Setiap manusia, setiap guru kan juga manusia ya, guru itu juga pasti ada plus minus. Tentu kita sebagai audiens atau guru, calon guru, kalau kita misalkan memilih satu orang sebagai figur yang kita contoh, itu nggak cukup. Jadi misalkan gini, Mas Aliman admire sama saya lah misalkan. Saya pengen nih jadi guru kayak Bu Ria misalkan. Tapi suatu saat ada sesuatu hal yang membuat Mas Aliman, kok Bu Ria gini ya? Nah, tiba-tiba Anda gugur, tidak jadi mengidolakan saya. Kalau Anda ada figur idola yang benar-benar itu gitu. Kalau saya sendiri, biasanya saya mengambil dari beberapa. Misalkan prof saya gitu, saya sebut prof saya, Prof Purwanto, pinter banget orangnya. Tapi beliaunya sulit berkomunikasi. Saya ambil cara beliau menjelaskan, atau misalkan menjelaskan di papan tulis atau memberikan encouragement ke saya, tapi tidak saya ambil cara menjelaskannya beliau. Misalkan gitu. Ada ibu yang misalkan, ibu dosen saya itu pintar menjelaskan, tapi dia hanya suka melihat yang di depan aja, yang pinter-pinter biasanya. Nah, itu saya tidak ambil. Saya suka cara menjelaskannya beliau, tapi nanti saya sebagai guru, saya akan menambahkan untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang duduk-duduknya juga di belakang, nggak hanya di depan. Jadi menurut saya, kalau figur itu Mas Aliman menyebut itu adalah seseorang, maka Mas Aliman
Aliman nggak akan pernah bisa menemukan, Mas Aliman. Tapi kalau Mas Aliman memikirkan bahwa skill apa yang bisa saya ambil dari guru A, guru B, guru C, maka itu Anda akan bisa menemukan. Jadi ini tidak sekedar seperti pertanyaan idola Anda siapa, role model Anda siapa, tidak begitu. Ya mungkin ada ya dominan ya. Saya yakin Mas Aliman juga pernah admiring gitu, pernah sangat terinspirasi oleh satu guru. Boleh seperti itu. Syukur kalau Anda bisa mendapatkan itu semua dari guru itu. Tapi ketika Anda kesulitan, kok figur yang baik ini baik tapi kok gini. Nah, gitu ya, maka jangan tentukan figur itu dalam diri orang, tapi skill-skillnya ambil yang positif. Saya rasa begitu sih menurut saya. Kalau kita kesulitan mengambil dari satu sosok. Bagaimana langkah yang tepat ketika menemukan seorang guru yang mengacu gaya mengajar dari suatu figur yang menurut kita kurang baik? Diasumsikan calon guru tersebut belum bisa. Ketika menemukan seorang calon pengajar yang mengacu gaya mengajar dari suatu figur yang menurut kita kurang baik. Oh, jadi ini ceritanya menemukan seseorang tapi role modelnya kurang baik sehingga dia mencontoh yang kurang baik itu. Yang pertama adalah self reflection dulu, ke kita dulu. Mas Aliman jangan jadi seperti itu. Itu dulu. Yang kedua adalah kalau dia teman sejawat kita, ingatkan bahwa bicara seperti ini tidak baik. Misalkan gini, ada dosen yang ngomong ke kita itu kayak teman. Nah, itu sebenarnya baik dalam konteks misalkan memang usianya mungkin tidak terlalu jauh Anda dengan dosen Anda. Tapi ketika Anda sama murid, ya jangan dijadikan seperti itu misalkan. Jadi lihat konteksnya dulu, lihat lingkupnya dulu. Kalau ya itu saya kembalikan lagi ya, kalau itu diri Anda sendiri ya berarti self reflection. Kalau itu calon pengajar dan itu teman Anda, pengajarkan atau pengajar. Kalau guru dan posisi Anda sebagai murid, Anda tetap bisa memberikan feedback ke beliau dengan bahasa yang sopan ya, bukan judgement. Jadi misalkan gini, ada dosen yang ngasih tugas, menurut Anda tidak masuk akal, maksudnya tugasnya banyak, tapi harus dikumpulin besok gitu. Nah, Anda bisa memberikan feedback ke beliaunya, misalkan, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, karena kami juga ada mata kuliah yang lain juga, terus teman-teman misalkan tidak semua punya laptop, harus pinjam sana, pinjam sini, apakah diperbolehkan gitu, misalkan diperpanjang. Nah, itu feedback juga. Anda kan nggak suka ya, jangan sampai nggak sukanya itu Anda update status, tapi dosennya nggak bisa lihat, cuman ngeluh aja, itu nggak selesai. Atau Anda saling kompor-kompor di grup, itu nggak selesai. Ya kan, tetap aja deadline-nya besok. Tapi kalau Anda komunikasikan dengan baik, itu salah satu bentuk Anda tidak suka dengan pemberian tugas gitu. Itu salah satu bentuk cara mengingatkan gitu. Toh kami ini juga kadang tidak tahu kondisi Anda, jadi perlu dikomunikasikan. Kalau hanya diam-diam aja atau dikomunikasikannya cuma dalam lingkup Anda aja, nanti nggak jadi solusi gitu. Semoga Mas Aliman nih ya bisa dipahami ya Mas. Ini saya jawabnya Mbak Husnul sesuai dengan pengalaman saya ya jadinya, karena ini pertanyaannya kayaknya pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang lingkungan, jadi bukan teoritik ya, jadi saya jawabnya sesuai dengan pengalaman saya sebagai guru ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir dari Angkatan 2019, Zainur Rocky, bagaimana cara menanggapi jika ada siswa yang lebih pandai dari gurunya, sehingga setiap siswa tersebut bertanya guru mengalami kesulitan untuk menjawab? Terima kasih. Ini kayaknya Mas Rocky yang pintar ya. Ketika kita menemukan atau kita dalam posisi kita guru, terus kita ada siswa yang ternyata pintar banget gitu. Misalnya kita ngajar fisika, ternyata dia tuh anak olimpiade fisika gitu. Kadang-kadang ada dua tipe ya. Anak yang pintar itu kadang diam di kelas. Ada dua tipe. Diam karena mereka udah paham. Jadi yaudah diam aja lah, aku paham gitu misalkan. Yang kedua ada yang seolah-olah dominan di kelas. Nah, yang dominan di kelas itu pun dibagi dua. Dominan yang dia hanya dominan di antar teman-temannya, atau dominan dia juga sambil tanda kutip menyerang gurunya. Misalkan gitu ya kadang-kadang. Nah, kita sebagai guru harus tahu potensi anak-anak seperti itu. Kalau anaknya pendiam, maksudnya dia paham, jadi dia diam aja. Maka libatkan dia ketika misalkan teman-teman yang lain tidak bisa menjawab. Tapi kalau kondisinya Mas Rocky ini adalah dia tuh sering bertanya ke guru, padahal sebenarnya mungkin dia tahu, ya kan? Biasanya gitu, biasanya mereka tahu, cuman ngetes aja. Apalagi ini guru PLP nih, guru baru ini, coba dites misalkan. Maka Anda yang pertama kali adalah tenang, harus tenang dulu, jangan panik, jangan kelihatan Anda tidak tahu dulu, tapi tetap akui bahwa Anda belum tahu.
daripada Anda memaksakan jawaban, maka atau nggak langsung menyerah, surrender gitu, aduh saya belum belajar itu, saya belum baca, bukan itu ya, tapi dengan elegan misalnya Anda menjawab, kalau menurut Anda gimana? Dibalikin dulu, kalau menurut Anda gimana? Gitu. Dibalikin dulu, biasanya anak-anak itu akan terpancing menjawab kok. Kalau terpancing menjawab, nanti ada ini. Atau kalau memang dia benar-benar, tidak semua anak pinter ketika bertanya ngetes ya, kadang-kadang mereka memang benar-benar nggak tahu, jadi jangan suudzon dulu. Kalau mereka bertanya dan Anda belum, saya tidak yakin dengan jawaban saya coba cek dulu ya, barangkali nanti saya menemukan jawaban, nanti saya share lagi, itu saya takutnya salah menjawab. Mungkin teman-teman yang lain ada jawaban lain gitu. Gitu aja sih. Terus itu jadi jangan dijadikan apa ya, intinya ya nervous pasti ya, kalau ketemu anak itu di kelas itu jadinya nervous. Tapi dekati dia secara personal. Misalkan gini, suatu saat misalkan konteks pertanyaan kamu itu selalu sulit gitu. Padahal teman-teman kamu itu kan belum sampai ke tahap itu. Ibu ini menjelaskan basicnya, misalkan baru menjelaskan tentang konsep fisika yang dasar-dasar. Anda tuh sudah luar biasa. Kalau nanti saya menanggapi pertanyaan kamu terus, padahal teman kamu tuh nggak di kelas, nanti yang ngerti cuma kita berdua, padahal kan teman Anda juga punya hak untuk berpartisipasi di kelas. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang tingkatannya lebih sulit, kita ngobrol di luar aja ya. Gitu Mas Rocky caranya. Ya. Jadi tidak, kadang-kadang kalau anak pintar pertanyaan udah high ya, sudah tahapannya tinggi. Jadi kalau ngobrol teman yang lain nggak nyambung, kan kasihan teman-temannya. Karena saya ini sebagai guru, bukan cuma guru kamu, tapi guru-guru yang lain juga. Gitu. Jadi harus merata. Kalau ada yang kurang ini, kita diskusi di ruang lain aja ya. Gitu, Mas Rocky. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya yang sangat jelas. Semoga semua peserta dapat memahami materi pada kali ini. Karena waktunya sudah habis, ya. Saya akan menyampaikan. Jawab satu aja. Satu aja boleh ya? Ya, Ibu, boleh. Kayaknya penting ini, menjelaskan dan murid tidak kembali ke guru tersebut tidak mengubah cara mengajar. Jika beda murid, apakah harus bicara kepada guru agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara menyenangkan? Oke, ini feedback dari murid. Saya nggak tahu ini mungkin feedback atau dari Anda sendiri. Lebih mudah memang sih guru itu meminta feedback dari murid dibandingkan murid itu ingin memberikan feedback. Semua guru atau tidak semua dosen itu memberi kesempatan kita untuk memberikan feedback gitu. Kalau kebetulan memberikan feedback maka kita kan enak ya. Itu pun kadang Anda merasa sungkan, makin tinggi Anda jadi mahasiswa kan putus-putus ya. Halo. Halo. Jelas Ibu. Jelas, oke. Kadang-kadang makin tinggi Anda makin sungkan ya. Jadi sebelum memberikan feedback, misalkan kurang nyaman dengan teknik atau cara mengajar dosen, itu pakai ini caranya. Jadi nggak cuma personal, tapi perwakilan. Ini ada siapa ya? Ada Anissa nggak? Anissa Ketua Hima Pipa itu pernah datang ke saya, Mbak. Ada Ibu. Mas, datang ke saya. Ya, Anissa pernah itu. Saya senang sekali kalau ada ini. Kalau saya kelupaan memberikan feedback di kelas, maka Anissa dan satu teman lagi kemarin, siapa Indarti kalau nggak salah, itu ke saya, itu saya sangat bahagia sekali memberikan ban balik seperti itu. Nah itu saya perbaiki supaya nanti diskusinya, supaya me-encourage teman-temannya, supaya bisa lebih aktif. Karena ada yang tidak aktif waktu itu ya Mbak Anissa. Gitu. Jadi kalau Mbak Malia merasakan ada yang seperti itu, boleh loh datang ke ininya, dengan bukan judgement dan bukan protes ya, tapi observan. Jadi Anda itu sebagai observer. Pak, Ibu, mohon maaf, pada saat di kelas saya mungkin begini dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas ya, bukan karena Anda sebagai pribadi, tapi benar-benar kayak ini kayak perwakilan teman-teman loh. Ini kebanyakan teman-teman tuh misalkan bosen loh gurunya seperti ini terus, masa kita terus yang diskusi, gurunya nggak pernah jelasin misalkan, atau setelah diskusi nggak pernah ada ini benar apa salah gitu. Nanti Anda datanglah. Saya rasa kalau teman-teman, kalau ini kasusnya ke dosen ya, misalkan saya rasa kalau teman-teman dosen kita itu terbuka kok orangnya. Terus kalau misalkan itu guru, Anda ini apa? Kalau Anda kan nggak mungkin jadi murid lagi ya. Kemungkinan ini Anda kalau nanti jadi guru, terus murid Anda
Mohon maaf ya teman-teman, karena mungkin ada kendala jaringan dari pemateri kita. Jadi ditunggu sebentar untuk agar Ibu masuk kembali ke link Zoom ini. Mbak Husnul. Iya, Ibu. Mbak, saya pakai device yang lain, pakai akunnya Pak Ahid ya. Ini nggak tahu komputer saya tiba-tiba nge-lag gitu, jadi saya pakai tablet saya ya. Baik, karena waktunya sudah habis, di sini saya akan menyimpulkan materi yang kita dapat pada kali ini. Yang pertama, micro teaching merupakan pembelajaran dalam kelompok kecil yang aspeknya disederhanakan seperti kelas, waktu, konten, dan keterampilan. Nah, untuk fungsi dari micro teaching ini ada 4. Yang pertama, instruksional, pembinaan, integralistik, dan eksperimen. Nah, untuk keterampilan yang perlu diasah dalam micro teaching, yang pertama ada introduction, explaining, questioning, demonstration, reinforcement, closure, stimulus variation, and blackboard. Mungkin materi kali ini sangat membantu kita ya, semoga ilmunya bermanfaat. Karena kan micro teaching ini sangat penting sekali, apalagi kita kan mahasiswa pendidikan ya. Jadi kita sangat membutuhkan metode-metode pelatihan tertentu dalam mengembangkan keterampilan kita dalam profesional guru kita nanti sebelum kita praktek di kelas yang sebenarnya. Karena kan ada pepatah yang mengatakan guru yang berbakat akan mengajarkan materi dengan kemudahan, bukan kerumitan. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Nur Komaria sebagai materi kita pada kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya minta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya Husnul Khotimah selaku moderator undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih untuk pemateri Bu Nur Komaria. Atas materi yang sudah diberikan, diharapkan seluruh peserta mendapatkan feedback yang maksimal dari pemaparan materi kali ini. Alhamdulillah, acara ETC 2020 sudah selesai. Setelah 2 hari kita mengikuti materi dengan pemateri yang sangat berkompeten di bidangnya. Terima kasih atas semua pihak yang terlibat, termasuk pemateri, moderator, antusiasnya. Semoga sebelum kita mengakhiri acara ETC 2020 kali ini, kita jargon untuk yang terakhir kalinya ya. Semua peserta diharapkan on mikrofon terlebih dahulu. Silahkan.
ETC 2020 edukatif dan kreatif. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman semua, seluruh peserta. Jangan lupa seperti biasanya, untuk seluruh peserta, silahkan mengisi presensi yang sudah di-share melalui link pada kolom komentar yang ada di Zoom. Silahkan dicek terlebih dahulu. Pastikan kalian sudah mengisi presensi sebelum keluar dari room Zoom. Sertakan bukti kehadiran ketika kalian melakukan mengisi presensi pada hari ini. Bukti kehadiran berupa screenshot ketika mengikuti materi pada hari ini. Dipersilakan untuk seluruh peserta mengisi link terlebih dahulu. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dari acara ini. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya semuanya, atas kerjasama yang baik dari teman-teman dan seluruh peserta. Sampai jumpa pada ETC 2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. I love ya. Terima kasih kembali, Bu. Nah. Dokumentasi. Baik, diingatkan kepada seluruh peserta ETC 2020 bahwa batas waktu pengisian link absensi pada hari ini yaitu pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman, silahkan mengisi link ini sebelum tenggat yang sudah diberikan, karena setelah dari jam itu kalian tidak bisa mengisi presensi dan sudah dipastikan bahwa Anda tidak mengikuti kegiatan pada hari kedua ETC 2020 ini. Seperti itu ya. Jadi benar-benar diperhatikan. Silakan untuk peserta yang sudah selesai mengisi presensi boleh meninggalkan room meeting.